Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restiana Siti Fatimah, NIM 18000005331. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat kepanduan Hizbul Wathon menanggapi video materi 1 dari HW, kegiatan HW. Kepanduan di dunia diciptakan oleh Baden Powell pada tahun 1907 di Inggris yang kemudian berkembang di seluruh dunia. Pada tahun 1912, tokoh kepanduan Belanda atau NPO ke Indonesia sebagai negara jajahnya mendirikan cabang NPO. Karena situasi perang dunia, NPO pun sulit berkomunikasi dengan induknya, maka namanya berubah menjadi NIPV pada tahun 1914. Nah, dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan kebangkitan bangsa Indonesia, peristiwa tersebut bagaikan tonggak sejarah sehingga pada tahun 1916 SP Mangkunegoro ke-7 di Surakarta mendirikan kepanduan dengan nama JPO, disusul oleh Pangeran Surjobroto dari Kasunanan dengan kepanduan Taruna Kembang. Pada tahun 1918, H.A. Dahlan didampingi seorang pemuda bernama Muljadi Jojo Martono sepulang pengajian staf di alun-alun Mangkunegaran melihat sekelompok pemuda berseragam berbaris. Mereka adalah gabungan NIPV, JPO, Taruna Kembang. Nah, pada tahun 1918, H.A. Dahlan didampingi seorang pemuda bersama Muljadi Jojo Martono sepulang pengajian staf di alun-alun Mangkunegaran melihat sekelompok pemuda berseragam berbaris. Mereka adalah gabungan NIPV, JPO, dan juga Taruna Kembang. K.H.A. Dahlan berkeinginan Muhammadiyah dididik seperti mereka sehingga beliau segera memerintah pada Muljadi untuk merintis kegiatan tersebut dengan tujuan mengabdi kepada Allah semesta. Muljadi kemudian mengumpulkan pemuda-pemuda Muhammadiyah dan segera dilatih di halaman Masjid Agung Solo dengan seragam seadanya. Pada tahun 1918, H.A. Dahlan didampingi seorang pemuda bernama Muljadi Jojo Martono sepulang pengajian staf di alun-alun Mangkunegaran melihat sekelompok pemuda berseragam berbaris. Mereka adalah gabungan NIPV. Ya ampun. Nah, sesampainya H.A. Dahlan di Yogyakarta, beliau menunjuk beberapa guru antara lain mantan SD Muhammadiyah Suronatan atau Standar School, Bapak Somodirjo, Bapak Siraj, dan Sarbini, guru SD Muhammadiyah Bau Sasran. Dengan resmi lahirnya Pathfinder Muhammadiyah baik yang di Solo maupun di Yogyakarta. Latihan bermula bagi guru-guru setiap Ahad sore di Standar School Soronatan. Selanjutnya diserahkan kepada anak-anak dan orang dewasa dengan seragam kemeja drill kaki, celana biru tua, kacu merah tua, bintik-bintik hitam, istilahnya deli kecer, atas usaha Nawawi. Pemberian nama. Dalam pertemuan di rumah Bapak Hilal Kauman, Yogyakarta, atas prakarsa Bapak Hajib diusulkan untuk mengganti nama Pathfinder Muhammadiyah menjadi Hizbul Wathon Pathfinder, yang berarti cinta tanah air. Sejalan dengan jiwa perjuangan melawan penjajah Belanda pada saat itu, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1920, masa kebangkitan bangsa. Nah, tanggal 3 Mei 1926, Komisaris Besar NIPV bernama G.J. Ranev menyelenggarakan konferensi kepanduan di rumah H.A. Dahlan dari HW Yogyakarta dan mengundang seluruh pimpinan Pandu Nasional Indonesia. Dalam konferensi tersebut disampaikan konsep NIPV untuk mempersatukan organisasi-organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Berdasarkan keyakinan prinsip perjuangan, konsep tersebut tidak dapat diterima dan HW tidak mau bergabung dengan NIPV, berorientasi pada kepentingan kolonial. Nah, karena larangan tersebut dalam Kongres Pandu Siap tahun 1928 di Banyumas oleh Ketua Siap H. Agus Alim, istilah Pathfinder dan Panfinderij diganti menjadi Pandu atau kepanduan. Masa penjajahan Jepang. Jepang melarang untuk kegiatan organisasi pemuda termasuk kepanduan. Sebagai gantinya, pemuda Indonesia dimasukkan dalam gerakan Sainendan. Masa kemerdekaan. Pada akhir September 1945 setelah proklamasi di Balai Mataram, Yogyakarta diadakan Rembuk Pandu yang menghasilkan keinginan membangkitkan kembali Pandu. Dari kepanduan HW diwakili Bapak Mauradi dan Bapak Haiban Hajid pada tanggal 27 sampai 29 Desember Kesatuan Kepanduan Indonesia dalam Kongres di Solo sepakat bergabung bersama dengan nama Pandu Rakyat Indonesia. Pada bulan Desember 1948, saat terjadi Kelas 2 atau Perang Kemerdekaan Kedua, kegiatan kepanduan agar berhenti.
tetapi di beberapa daerah yang tidak dijamah Belanda tetap dilatih. Pada tanggal 20 sampai 21 Januari 1950, Kongres Pandu Rakyat kedua di Yogyakarta menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, sebelum Jenderal Sudirman wafat, sesuai dengan keputusan Kongres, beliau sempat merestui Hizbul Wathan untuk dibangkitkan kembali. Yang kedua, pada tanggal 29 Januari 1950 diadakan apel kebangkitan di halaman Masjid Besar Kauman dipimpin oleh Bapak Haiban Hajid. Pandu HW ditidurkan dengan Kepres 238 tahun 1961 tentang lahirnya Pramuka. Semua organisasi kepanduan harus meleburkan diri ke dalam gerakan Pramuka termasuk Hizbul Wathan. Latar belakang kebangkitan kembalinya HW atau Hizbul Wathan. Sebagai anggota Pandu HW tidak bersedia aktif dalam gerakan Pramuka, maka mereka mengaktifkan diri dalam beberapa organisasi kepemudaan, sedangkan yang sudah dewasa menjadi aktif di perserikatan. Beberapa tokoh HW yang memahami betul makna kepanduan tetap bergabung dengan Pramuka misalnya. Yang pertama, Bapak Haji Marwadi sebagai andalan urusan rohani Islam, Bapak Dono Wadoyo sebagai andalan daerah urusan pelatihan, Bapak Haiban Hajid andalan daerah urusan rohani Islam, Bapak M. Jauhari andalan daerah urusan pelatihan, Bapak Dawam Marzuki ini yang ada di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan masih banyak lagi baik di kuartir besar maupun daerah sampai menjelang tahun 1990. Saat Muktamar Muhammadiyah tahun 1980 di Surabaya, Hawid Wreda ikut menjadi pengembara dalam muktamar tersebut. Pada muktamar selanjutnya, baik di Solo, Aceh, dan Yogyakarta, HW Wreda tidak mau ketinggalan. Pada tahun 1994, mantan Pandu HW dan Pandu NA bertakziah pada Bapak Sumitro di Komplek Perumahan UGM atas meninggalnya Ibu Sumitro. Di sini tercetus untuk mengadakan reuni HW secara nasional. Yang keempat, pada tahun 1996 terlaksana reuni mantan HW baik tingkat DIY maupun nasional di Gedung Mualimin Yogyakarta. Dari kegiatan reuni tersebut tercetus untuk membangkitkan panduan Hizbul Wathan kembali. Hal tersebut ditindaklanjuti pertemuan acara rutin setiap Jumat malam di Gedung PP Muhammadiyah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mempersiapkan baik perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Yang kedua, rencana kebangkitan pada tahun 18 November 1998 bertepatan dengan lahirnya Muhammadiyah, tetapi situasi politik yang kurang kondusif, maka kebangkitan mundur 1 tahun tetap tanggal 18 November 1999. Nah, sekian materi 1 yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.